Halo guys, Arlias di sini. Hari ini Abang bakal membahas mengenai karakter Kisimisi di dalam Poppy Playtime Chapter 2. Langsung aja. Kisimisi pertama kali menunjukkan dirinya pada game Poppy Playtime Chapter 2 setelah kita berhasil menyelesaikan minigame Whack a Wuggy. Ia muncul dan menolong player kita. Namun sebenarnya, jauh sebelum itu, kita sudah beberapa kali melihat poster dan hint mengenai karakter Kisimisi ini dalam Poppy Playtime Chapter 1. Kisimisi adalah mainan yang diproduksi oleh Playtime Co. Dia dibuat pada tahun 1985, yakni 1 tahun setelah Huggy Wuggy dibuat. Untuk ciri-ciri dari Kisimisi ini sendiri sangatlah persis dengan Huggy Wuggy. Dia tinggi, bertangan kaki panjang, dengan bulu-bulu yang sangat tebal. Namun ia berwarna pink, berbeda dengan Huggy Wuggy yang berwarna biru. Ia menggunakan simpul berwarna biru, dengan kaki dan tangan yang berwarna kuning. Perbedaannya terletak pada bulu mata yang panjang milik Kisimisi. Dia juga sepertinya memiliki tubuh yang sangat fleksibel seperti Huggy Wuggy. Namun kita belum tahu apakah dia juga bisa menjadi agresif seperti Huggy Wuggy. Namun kita tahu kalau Kisimisi juga merupakan eksperimen dari perusahaan Playtime Co. Dan tentu saja tubuhnya ini berisikan organ-organ yang bisa membuatnya hidup. Untuk personality dari Kisimisi sendiri belum kita ketahui. Namun kita dapat mengambil asumsi dari Huggy Wuggy, karena Huggy Wuggy memiliki kata hug atau peluk di dalam namanya. Dan ia senang memeluk anak-anak. Mungkin saja Kisimisi juga bakal seperti ini, karena di dalam namanya ada kata kiss. Maka mungkin saja ia senang mencium anak-anak yang datang bermain di sana. Dengan kata lain, ia adalah sosok penyayang atau ramah. Anehnya, tidak seperti mainan lain, Mamelong Lake Banso, si Kisimisi terlihat sangat ramah, baik, manis, hingga menolong player kita dengan membukakan pintu gerbang melalui tuas yang ada di sana. Kalau itu Huggy Wuggy, sudah pasti kita bakal dikejar dan dibunuh. Sehingga ini membuat kita sebagai player bertanya-tanya, apakah sifat asli dari Kisimisi memang seperti itu? Atau sebenarnya di awal doang dia seperti itu? Karena kalau kita balik lagi kembali ke chapter pertama, Huggy Wuggy di awal juga menolong player kita secara tidak langsung dengan mengambilkan kunci agar kita bisa meneruskan perjalanan. Namun seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin agresif dan akhirnya menyerang, bahkan ingin memakan player kita. Namun untuk Kisimisi, Abang pikir sifat aslinya memanglah seperti itu. Ada beberapa alasan dan kita bakal coba perhatikan dari gerak-gerik yang ia lakukan pada chapter 2. Saat pertama kali bertemu, Kisimisi sempat memiringkan kepalanya. Dalam beberapa keadaan nih guys, memiringkan kepala dapat berarti sedang penasaran dengan apa yang sedang kita lakukan. Tak lama ia berbalik ke arah tuas dan melihat kembali ke player kita lagi. Seakan-akan ia sedang mencoba membaca situasi di sana. Nah, dari situasi itu ia tahu kalau kita sedang ingin lewat, namun terhalang oleh pintu gerbang. Makanya ia mencoba memegang tuasnya, namun gagal karena tubuhnya yang lemah dan fleksibel. Tapi di percobaan kedua, ia mencoba menggenggam tuasnya dan berhasil karena ia menggenggamnya. Dan setelah berhasil, ia kembali melihat ke player kita dan ingin berbalik. Namun untuk terakhir kalinya, ia menengok lagi ke arah player untuk beberapa detik.
Mungkin saja untuk memastikan wajah dari player kita. Nah, dari gerak-gerik si kisi-misi ini, abang merasa kalau kisi-misi ini berbeda dengan Hagi-Wagi. Hagi-Wagi yaitu eksperimen 1170, seperti yang dikatakan oleh salah satu saintis, memiliki kecerdasan yang biasa-biasa aja. Namun ketaatan dari Hagi-Wagi ini sangatlah tinggi. Makanya ia disebut eksperimen paling optimal. Namun menurut abang, si kisi-misi ini memiliki kecerdasan yang lebih tinggi ketimbang Hagi-Wagi. Bahkan mungkin ia termasuk salah satu eksperimen yang lumayan cerdas. Sebab jika kita perhatikan, ia bisa membaca situasi hingga membukakan pintu bagi player. Walaupun ini terdengar sederhana, namun untuk sebuah eksperimen, ini adalah sebuah hal yang patut diberikan perhatian lebih. Maka dari itu, ada banyak teori yang muncul dan abang bakal jelasin satu-satu. Kita sebagai player adalah orang yang pernah bekerja pada perusahaan ini. Hal ini dikatakan sendiri oleh Mami Longleg pada permainan Stay 2. Dan ternyata para mainan masih dapat mengingat wajah karyawan, bahkan setelah bertahun-tahun telah berlalu. Maka dari itu, bisa saja kisi-misi juga masih mengingat wajah player sebagai salah satu karyawan di sana. Dan sesuai keterangan dari kisi-misi pada Cell.io, kisi-misi itu is more than just a Hagi-Wagi's better half. She is a beacon of Playtime Co. policies and won't hold back on letting people know about it. Listen up and pucker up for this fuzzy pink lady. Artinya itu guys, kisi-misi ini lebih dari sekedar Hagi-Wagi. Dia itu adalah sosok yang merepresentasikan kebijakan atau policies dari perusahaan Playtime Co. dan tidak segan-segan untuk memberitahu orang akan hal itu. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan kalau kisi-misi adalah sosok yang sangat patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Playtime Co. Dan bisa saja ia mengetahui player sebagai karyawan dan kemungkinan besar salah satu petinggi nih guys. Maka ia dengan senang hati menorong kita sebagai karyawan di sana. Oke, sebelum masuk ke video selanjutnya, abang pengen ngucapin terima kasih banyak guys buat support kalian. Support kalian bikin abang tambah semangat nih bikin video tiap hari. Thank you so much guys. Buat yang baru join, abang ucapkan selamat datang ya. Kalian bisa support dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapatkan notif tiap kali Abang Arlias membuat video-video terbaru abang. Untuk hari ini, karena pembahasannya mengenai kisi-misi, abang pengen target like-nya sebanyak 10.000 likes. Apakah bisa tembus? Go and click that like button. Oke, kita lanjut. Dalam salah satu catatan mengenai Mami Longleg, di sana dibeberkan kalau ternyata para anak-anak dapat menjadi katalis agar para eksperimen ini tidak agresif. Sebab mereka itu agresif banget terhadap orang dewasa, terutama terhadap karyawan Playtime. Namun ketika dekat dengan anak-anak, mereka menjadi patuh dan tidak lagi agresif. Oleh karena itu, teori ini pun muncul. Kisi-misi mungkin saja masih memiliki akses untuk bertemu dengan anak-anak. Itulah mengapa ia masih menjadi patuh dan tidak menyerang player. Berbeda dengan Hagi-Wagi dan Mami Longleg yang sudah terlalu lama berinteraksi dengan player kita yang adalah orang dewasa dan tidak bertemu lagi dengan anak-anak. Semakin lama mereka semakin menjadi agresif hingga satu titik di mana mereka ingin memakan kita. Karena masih bisa berinteraksi dengan anak-anak, maka kisi-misi masih dapat menekan sifat ganasnya. Dan mungkin saja ia sampai saat ini yang menolong atau menyembunyikan anak-anak tersebut agar tidak dimakan atau diserang oleh eksperimen lain, bahkan dibunuh oleh prototipe
yang telah berhasil lolos dan membunuh seluruh karyawan yang ada di sana. Teori ini menurut Abang salah satu teori paling menarik. Dalam teori ini diasumsikan kalau Kisimisi merupakan eksperimen paling terakhir, sebab ia adalah versi lebih cerdas dari Hagiwagi. Dan mungkin saja para saintis telah belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang lalu dan mencoba membuat satu eksperimen, yaitu Kisimisi, dan eksperimen ini berhasil sebab Kisimisi menjadi eksperimen yang tidak agresif dan tidak dapat menjadi ganas. Namun sebelum mainan Kisimisi dibuat dan disebarkan, prototipe berhasil keluar dan membuat kekacauan dalam perusahaan ini, bahkan membunuh seluruh karyawan yang ada di sana, hingga perusahaan ini tutup dan para karyawan dikabarkan menghilang. Itulah juga guys, mungkin alasan mengapa sepanjang kita bermain, kita belum pernah menemukan boneka kecil dari Kisimisi, sementara boneka Hagi telah dibuat dan diproduksi berceceran di mana-mana. Ya ini guys, karena mungkin boneka kecil dari Kisimisi belum sempat diproduksi. Prototipe sudah membunuh seluruh karyawan yang ada di sana lebih duluan. Kisimisi sebagai eksperimen paling terakhir dan paling stabil, ketika bertemu dengan player sedikit kebingungan. Namun sekali lagi, karena ia adalah eksperimen yang paling stabil, maka secara natural ia menolong player kita. Dari ketiga teori ini, menurut kalian teori mana yang paling masuk akal? Kalian bisa taruh di kolom komentar yang ada di bawah. Atau mungkin kalian punya pendapat lain. Kalian bisa masukkan juga di kolom komentar. Siapa tahu teori kalian adalah teori yang paling mendekati. Nah sekarang guys, ada pula beberapa alasan mengapa Kisimisi menangis. Jadi saat kita mendekatkan diri kita kepada Kisimisi, kita bisa melihat sedikit warna biru di dekat matanya, dan banyak yang berasumsi kalau ia sedang menangis. Salah satu teori dari Kisimisi menangis adalah ia sedih terhadap apa yang terjadi pada perusahaan Playtime, sebab ia merupakan eksperimen berhasil dan sempurna. Ia memiliki perasaan dan bisa merasakan kesedihan akibat penyerangan yang dilakukan oleh prototipe. Kisimisi berusaha untuk menyelamatkan siapapun yang bisa ia selamatkan. Dan saat bertemu player, ia mengira kita orang yang tersesat dan berusaha untuk menyelamatkan kita juga. Dan ia seakan-akan untuk menyuruh kita mengikuti dia ke tempat persembunyiannya dengan anak-anak lain. Namun teori kedua membantah hal ini, karena teori kedua berkata kalau tangisan itu hanyalah kesalahan tekstur. Mereka berteori kalau rig yang digunakan Kisimisi itu berasal dari rig yang sama dengan Hagiwagi. Dan saat pewarnaan, ternyata warna dari Hagiwagi, yaitu warna biru, masih ada yang menempel dekat mata Kisimisi. Dan inilah yang menyebabkan Kisimisi terlihat seperti menangis. Ya walaupun buat abang sih, abang lebih suka kalau Kisimisi memang dibuat menangis secara sengaja. Namun banyak dari orang-orang yang juga tidak sependapat dengan hal ini dan berkata kalau itu hanyalah kesalahan pewarnaan dari tekstur Kisimisi. Bagaimana menurut kalian guys? Abang secara pribadi lebih suka teori Kisimisi menangis karena itu bisa memperkaya lagi lore dari cerita Poppy Playtime. Oke guys, untuk hari ini abang pikir cukup sampai di sini pembahasan mengenai Kisimisi. Memang pada chapter 2 kemunculannya hanya sebentar saja, tapi kita tidak tahu ke depannya pada chapter 3 mungkin saja Kisimisi akan menjadi highlight dalam chapter selanjutnya. Oke guys, semoga kalian senang menonton video abang. Sekali lagi abang ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Buat yang baru join, welcome. Kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga target like kita hari ini sebanyak 10.000 likes. Apakah bisa tembus?
go and click that like button. Oke guys, sekali lagi terima kasih telah menonton. Abang harap kalian semua baik-baik saja. Sampai jumpa di video abang berikutnya. Thank you and have fun.